Pendidikan dan kebudayaan, pembatasan dan indoktrinasi oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara fundamental mengubah landscape pendidikan, membatasi akses dan mengindoktrinasi generasi muda dengan semangat Jepang. Mari kita selami lebih dalam kondisi pendidikan pada masa yang penuh tantangan ini. Penyusutan sistem pendidikan yang drastis. Pengurangan jumlah sekolah. Pemerintah Jepang secara agresif membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah dasar anjlok dari 21.500 menjadi hanya 13.500. Kondisi sekolah lanjutan bahkan lebih parah, menyusut dari 850 menjadi hanya 20 saja. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet total, hampir tidak berfungsi. Penurunan jumlah pelajar. Dampak dari pengurangan sekolah ini sangat terasa pada jumlah pelajar. Murid sekolah dasar menurun 30%, sementara siswa sekolah lanjutan merosot hingga 90%. Tenaga pengajar juga mengalami penurunan signifikan, menciptakan kekosongan besar dalam sistem pendidikan. Peningkatan angka buta huruf. Akibat kebijakan ini, angka buta huruf di Indonesia meningkat tajam. Merespon krisis ini, pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Putra berinisiatif mengadakan program pemberantasan buta huruf untuk menanggulangi dampak negatif tersebut. Berikutnya adalah kurikulum dan indoktrinasi budaya. Kurikulum yang diajarkan mengalami pembatasan ketat. Bahasa Indonesia diangkat sebagai mata pelajaran utama dan bahasa pengantar, sebuah langkah yang secara tidak langsung mendukung persatuan bangsa. Namun di sisi lain, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Para pelajar diwajibkan menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan Taiso, serta penghormatan Saikerei yang ditujukan kepada Kaisar Jepang. Semua ini bertujuan untuk menanamkan semangat Nippon Seishin atau semangat Jepang. Kinrohoshi, kerja bakti untuk kepentingan perang. Selain indoktrinasi budaya, para pelajar juga diwajibkan mengikuti kegiatan kerja bakti yang disebut Kinrohoshi. Kegiatan ini secara langsung mendukung upaya perang Jepang dan mengalihkan fokus pelajar dari kegiatan akademis. Hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini adalah yang pertama, pengumpulan bahan perang. Pelajar dikerahkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keperluan perang, seperti logam atau barang bekas. Yang kedua adalah penanaman bahan makanan. Mereka juga harus menanam bahan makanan seperti padi atau jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan tentara dan rakyat. Yang ketiga adalah penanaman pohon jarak. Penanaman pohon jarak menjadi fokus khusus karena biji jarak dapat diolah menjadi minyak pelumas untuk mesin-mesin perang. Yang keempat adalah perbaikan infrastruktur. Kegiatan Kinrohoshi juga mencakup perbaikan jalan dan pembersihan asrama, memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk mendukung mobilitas militer.
militarisme di bangku sekolah. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang lebih berorientasi kepada kemiliteran, bukan pengembangan intelektual. Para pelajar diwajibkan mengikuti latihan jasmani dan kemiliteran, mempersiapkan mereka sebagai potensi cadangan untuk kepentingan pertahanan Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang memelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Banyak anak usia sekolah yang terpaksa masuk organisasi semi-militer meninggalkan bangku sekolah. Sekolah menjadi tempat indoktrinasi kejepangan, di mana nilai-nilai militeristik dan loyalitas kepada kekaisaran Jepang ditanamkan secara mendalam. Kemunduran pendidikan dan tujuannya. Secara keseluruhan, kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran signifikan. Kebijakan pemerintah Jepang yang lebih memprioritaskan kepentingan militer dan pertahanan daripada pendidikan membuat generasi muda kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri yang holistik. Pembatasan indoktrinasi dan pengerahan tenaga pelajar untuk kerja bakti dan latihan militer menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik dan militer Jepang, bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.